Halo teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Desi Pravelisari. Di sini saya ingin membuat video ceramah tentang bahaya harta. Jadi di sini saya ingin mengajukan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan limpahannya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang penuh barokah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahaya harta menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, beliau menjelaskan bahwa cinta harta sebagai salah satu 4 yang membinasakan muhlikat, yang antara lainnya adalah syahwat perut, syahwat kemaluan, dan juga bahaya lisan. Jadi di sini saya akan lebih membahas kepada bahaya harta. Nah, kenapa sih harta itu menjadikan binasa? Nah, sebenarnya harta itu nggak haram, tetapi cinta kita yang berlebihan kepada harta itulah itu yang menyebabkan penyakit hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, yang artinya dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih. Quran surah Al-Fajr ayat 20. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan ke dalam kandang kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan seseorang terhadap harta benda dan juga kedudukan terhadap agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari kecintaan kita yang berlebih itulah bisa menimbulkan 3 bahaya utama. Nah, yang pertama itu kikir dan pelit, yang kedua rakus dan tamak, dan ketiga melupakan akhirat karena cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Jadi yang mudah diingatnya gini, sibuk dunia maka kita akan lupa kubur. Kalau kita lupa kubur maka kita akan lupa dengan Allah. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya itu ada tanda-tanda kita sakit karena cinta terhadap harta. Yang pertama, susah tidur karena memikirkan harta, yaitu karena kita terlalu memikirkan harta yang berlebihan hingga menyebabkan kita untuk susah tidur. Yang kedua, gelisah saat harta berkurang. Jadi saat kita membelikan harta tersebut, hartanya berkurang, kita akan merasa was-was, kok hartanya berkurang ya, kok hartanya gini ya gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kita gelisah. Yang ketiga itu gembira berlebihan saat harta bertambah. Karena cinta kita yang berlebihan kepada harta, jadi kita merasa harta itu milik kita. Jadi apabila harta itu tambah banyak, kita merasa bangga, kita merasa senang nih, sehingga kita lupa akan akhirat. Selanjutnya ada berat hati ketika memberi sedekah. Nah, padahal kan sedekah itu bisa menambah pahala ya, tapi karena berlebihannya cinta kita kepada harta, dia menyebabkan berat hati. Dia merasa kalau dia memberikan hartanya untuk sedekah, maka hartanya akan berkurang. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada iri dan dengki. Ada orang kaya, jadi dia ini sudah punya harta banyak, tapi dia merasa iri dan dengki kepada orang yang hartanya lebih banyak pada dia. Jadi dia merasa, bisa orang kayak itu, bisa hartanya banyak gitu. Dia merasa iri banget, kenapa sih hartanya nggak bisa kayak dia gitu. Seperti itu. Nah, Allah
juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia yang cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Nah, dari sini kita belajar bahwa cinta yang berlebihan itu akan menimbulkan sifat yang tidak baik kepada diri kita. Jadi obat penyakit cinta harta itu adalah yang paling utama itu adalah kita ingat akan kematian. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Allah juga berfirman, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap bernyawa akan merasakan mati. Quran surah Ali Imran ayat 185. Nah, rumus mudahnya gini. Harta di dunia sama dengan 0 di akhirat. Jadi, sebanyak apapun harta yang kita punya di dunia, mau itu emas, perak, ataupun segala-galanya kita punya nih. Tapi kalau kita sudah wafat, maka itu tidak ada harganya di akhirat. Jadi percuma kita membawa harta yang banyak, tapi tidak ada apa-apanya. Lebih baik perbanyaklah amal ibadah kita. Selanjutnya, banyak sedekah. Tidaklah berkurang harta karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Nah, Allah berfirman juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya seperti perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, sedekah adalah latihan kita melepaskan harta benda kita, melepaskan cinta kita terhadap harta benda, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jadi kita nih sedekah mulai dari sedikit aja dulu, 2.000, tapi rutin, 2.000, 3.000, naik, terus hingga banyak gitu. Selanjutnya ada Allah itu berfirman Quran surah Al-Kahfi, coba dengerin baik-baik, yang artinya gini, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan, tetapi amal kebajikan yang kekal adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi harta benda dunia itu tidak ada apa-apanya. Percuma kita berlomba-lomba mencari harta dunia, berlomba-lomba mencari kesenangan dunia, tapi di akhirat apa yang kita bawa? Nggak ada, nol. Jadi kita harus berbanyak ilmu kita, amal kita, sedekah kita kepada Allah. Nah, harta yang berkah itu bukan berarti kita harus miskin. Harta menjadi berkah itu jika diperoleh dengan jalan yang halal. Yang kedua, digunakan untuk ketaatan, bukan hanya kesenangan pribadi, bukan hanya keinginan kita semata. Selanjutnya itu dizakati dan disedekahkan. Jadi janganlah kita pelit ilmu, pelit harta. Selanjutnya itu ada tidak membuat lupa Allah. Jadi kalau kita punya harta itu nggak bikin kita lupa sama Allah, malah lebih bikin kita dekat loh sama Allah kalau kita bisa menanganinya dengan baik. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Jadi harta halal, terus juga harta bersih, maka berkah dunia akhirat. Nah, seperti itu. Nah, peringatan keras Allah terhadap orang yang cinta harta, yaitu pada surah Al-Humazah ayat 1 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutama. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung.
Dia mengira bahwa hartanya itu dapat membawanya mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Quran Surah Al-Humazah ayat 1 dan 4. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita renungkan berapa banyak orang kaya yang hartanya tidak membawa berkah, dan berapa banyak orang sederhana yang malah tenang hatinya. Jadi, mari kita mengingat seberapa banyak sih harta yang kita bawa di akhirat. Apa sih untungnya kita membawa harta yang banyak? Apa sih untungnya kita mencari-cari harta di dunia ini sampai kita lupakan Allah? Jadi teman-teman, percuma harta banyak tapi tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Tolong pergunakanlah harta itu dengan sebaik-baiknya. Jangan membuat kita lupa akan Allah, lupa akan jalan kebenaran. Nah, Imam Al-Ghazali mengingatkan dunia adalah ladang akhirat. Jadikanlah harta ini sebagai alat, sebagai cara kita untuk menuju Allah, bukan tujuan kita. Jadi harta sebagai bekal, bukan belenggu. Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 yang berbunyi, "Amma man tagha fa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Yang artinya, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Jadi ingat tiga hal ini, tiga hal kuncinya. Harta ditinggal, amal dibawa. Kikir sama dengan rugi, dermawan sama dengan untung. Jadi cukup itu kaya, tamak itu miskin, seperti itu. Mari kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari cinta dunia yang berlebihan dan diberikan harta yang berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari azab neraka. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit banyaknya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.